itu keturunan Daud, keturunan istri keberapa? Yesus dihitung ya secara apa? Anak Daud. Nah, Yesus itu anak Daud. Nah, terus maksudnya kalau ditarik dari silsilahnya itu dari Betseba. Berarti istri keberapa itu? Tetapi tindakan yang dilakukan. Istri keberapa? Oke, tindakan istri keberapa? Tindakan poligami. Itu istri sah nggak itu? Sebentar. Sah nggak itu? Dengar orang ngomong itu mah, jangan potong-potong kau. Sah nggak itu? Iya, dia jagonya gitu. Sah tidak gitu. Itu Berseba? Sah nggak itu Berseba? Sah. Makanya anaknya Salomo mengganti. Sah. Anaknya Salomo. Bukannya Daud raja. Mengintip Berseba mandi. Itu sebuah tindakan Daud itu sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan dan dihukum. Berarti Anda mengakui Yesus itu keturunan dari kenapa? Kan keturunan dari Daud. Akhirnya Daud dan Betseba berasal dari kesalahan gitu. Meninggal. Berarti dia berasal dari kesalahan. Yesus berasal dari keturunan yang bukan kesalahan dari gitu. Kesalahan. Lalu? Jadi gini, kamu dengar ceritanya dulu. Ya. Nah, makanya supaya kamu cerdas, kamu dengar ceritanya. Jadi Daud itu melakukan sebuah tindakan dosa perzinahan. Ya, berarti Yesus berasal dari keturunan zina. Bukan. Lalu. Lu tadi jadi katanya dari persinahan. Dengar dulu, makanya lalu. Tadi persinahan. Sekali kamu. Tadi persinahan. Perzinahannya itu hasil dari perzinahannya itu anak yang dilahirkan itu dihukum. Daud dan Betseba dihukum, anaknya itu meninggal. Lalu kemudian Daud mengambil Betseba menjadi istri yang sah, melahirkan Salomo. Nah, Salomo itu anak yang sah. Awal pertemuan mereka itu berasal dari perzinahan, perkenalan mereka. Awal pertemuan mereka itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa. Berarti Yesus berasal dari keturunan pezina. Yesus itu betulkah itu? Betulkah itu Yesus berasal dari keturunan pezina? Betulkah? Itu pertanyaan. Bukan dari keturunan pezina. Loh, Daud tadi katanya Anda katakan berzina. Iya. Kalau kamu bisa bedakan nggak orang yang jatuh dalam dosa zina dengan pezina? Iya. Anda yang mengakui, Anda yang mengatakan bahwasanya Daud berzina dengan neneknya. Saya belum temukan apologet Islam yang cerdas. Gitu. Saya belum temukan. Anda yang sendiri mengatakan tadi loh. Anda yang tidak bisa bedakan antara pezina Anda yang mengatakan dengan perbuatan bukan zina. Saya. Kalau pezina, maka saya bilang saya belum temukan apologet Islam yang cerdas. Saya yang mendengarkan dan juga orang lain di sini yang mendengarkan. Jadi Daud dan Betseba, sebentar. Daud berzina dengan istri Uria, betul? Jangan di-mute. Bagaimana di-mute ini? Betul tidak? Orang apologet Islam nih kayak ketakutan. Betul tidak? Enggak usah panik kau. Betul tidak? Iya, awal kan sudah akui satu. Tetapi Yesus. Kemudian sabar dulu. Kau jangan ngomong sendiri, jangan menang sendiri. Ini kita mau urut. Ya kamu dari tadi ngomong sendiri pakai mute. Iya, karena kamu itu menjilat ludahmu sendiri, Pastor. Pastor, kau menjilat ludahmu sendiri. Tadi kau mengatakan Daud itu berzina. Dengan siapa Daud berzina? Dengan siapa Daud berzina? Daud itu jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Betseba. Apakah betul? Sabar dulu. Apakah betul dari dua orang ini nanti turun kemudian Yesus? Daud dan Betseba berzina, lalu dihukum. Hukuman dari Tuhan untuk mereka ialah anak yang dilahirkan dari hasil zina itu wafat. Waktu lahir wafat. Lalu Daud mengambil Betseba sebagai istri yang sah. Bagaimana cara Daud mengambil istri Uria? Bagaimana caranya? Jadi Daud
jatuh di dalam dosa perzinahan. Ya, bagaimana Daud, caranya? Itu dosa pertama. Dosa kedua, Daud bagaimana caranya? Dosa kedua, Daud merencanakan kejahatan itu, berikhtiar untuk membunuh suaminya Batseba. Agar dia mengambil Batseba sebagai istri. Sebenarnya awalnya bukan istri. Tujuannya untuk menutupi rasa malu dari perbuatan jinah mereka, karena pada waktu mereka melakukan itu Batseba hamil. Ya, itu ceritanya gitu. Lalu kemudian Uria wafat di medan perang. Uria wafat di medan perang. Itu rencana Daud nggak supaya Uria meninggal ya, di medan akhirnya perang? Dari tindakan Daud itu Allah menghukum Daud juga, yaitu ada pertumpahan darah di antara anak-anak Daud. Tetap ada hukumannya, itu dosa, makanya itu ada konsekuensinya. Dosanya dihapuskan nggak Daud? Tindakannya, karena Daud pada akhirnya dia menyesal. Dia bertobat. Setelah bertobat dihapus nggak dosanya? Ya, hukuman tetap dilaksanakan, tetapi Daud karena dia menyesal dan bertobat, dia diampuni. Diampuni, berarti tidak perlu penyaliban. Diampuni. Tidak perlu penyaliban kepada Daud itu beriman kepada juru selamat yang akan datang. Iya, mulai. Ya, dengan mulai ibadah mabuk. korban. Mulai mabuk. Pertanyaan saya, bukan mabuk. Sekarang saya tanya Anda. Sebentar. Congor, Sekarang saya mau tanya Anda. Dengarkan saya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum kemudian spermanya jadi Yesus? Jawab. Saya mau tanya Anda. Jangan modal gigi, Congor. Jangan modal gigi, Congor. Pertanyaan saya, Congor. Dengarkan saya, Congor. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya tanya Anda. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Apakah dosa Daud diampuni? Sekarang saya mau tanya iman Anda. Ya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dong. Ya, nanti saya jawab. Saya akan jawab, tetapi saya ingin Anda. Jawab dulu dong. Jangan malu-maluin. Saya akan jawab, saya akan ajukan pertanyaan, sesudah itu saya jawab. Iya, ini masih rentetan yang tadi loh. Masih rentetannya yang tadi. Jawab dulu. Iya, sekarang gini. Anda bertanya ke saya akan jawab Anda. Demikian saya mau bertanya ke Anda. Jangan berani bertanya tapi tidak mau ditanya. Loh, itu takut namanya. Saya namanya. Tadi mengurai. Gentleman jadi orang. Saya mengurai. Itu baru jangan pertanyaan. Berani mengurai. Ya, saya mengurai. Anda yang naik ke sini. Anda naik ke sini bertanya tentang di mana dalilnya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan Anda malu barusan. Anda kan tidak tahu dalil itu. Saya ngajarin Anda toh, kan gitu. Iya, makanya saya mau tanya Anda. Oke lah, silakan Anda bertanya. Kalau Anda jangan kabur ya. Muslim. Nanti saya jawab Anda. Silakan. Anda juga tanya. Silakan, wahai pemungut perpuluhan, silakan. Silakan. Saya mau tanya Anda. Lama kali, Bah. Oke, saya mau tanya di surat Maryam 3334. Apa itu? Apa itu? Waduh. Apa itu? Masakan di Quran Anda tidak hafal. Apa itu? Surah apa itu? Terlalu banyak baca Alkitab, lupa Quran jadinya. Astagfirullahalazim. Coba baca surat Maryam. Makanya Pastor. Pastor. Saya menghormati Anda. Pastor. Saya tanya Anda sebagai seorang Muslim. Pastor. Kapasitas Anda menjelaskan. Pastor, jangan bawa-bawa kegilaan Anda di gereja di sini, Pastor. Jangan. Anda membahas tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan surah Maryam ayat 334? Apa? Hah? Kurangi makan babi supaya otakmu itu bisa cerdas dulu. Jangan kau bodoh-bodohin. Cara kau bodoh-bodohin umat Islam, kau ajarkan saya.
Apa ini? Kau buat umat Islam jadi bodoh dengan Apa kau bertanya? Pastor, kau bertanya Maryam ayat 334. Orang-orang Kristen itu cerdas. Cerdas kau bilang, cerdas kau bilang. Iya cerdas. Karena apa? Kami bukan diajar oleh buta huruf. Kalau kau tidak buta huruf, pasti kau bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Tolol. Surah Maryam ayat 334. Orang gila. Oten-oten aja. Kau belajar Bible. Jangan kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ilmumu belum sampai ke situ. Semakin kau membahas tentang ayat suci Al-Quran, semakin lari jemaatmu karena kau nggak tahu. Berbeda dengan saya bahas Bible karena saya tahu. Buktinya saya ngajarin kamu tadi tentang Roma, kau nggak tahu. Kau kaget kan? Ternyata di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Kaget kau kan? Makanya jangan cuman kalkulator kau pegang. Sian deh loh. Mau membahas Islam. Saya udah cari Maryam 334 nggak nemu saya. Memang nggak ada. Masa ada surah Maryam ayat 334? Gimana ceritanya? Surah Maryam itu hanya sampai kepada ayat 90 berapa itu? 98. 98 ya? Iya 98. Iya. 334 kalah-kalah surah Al-Baqarah. Itu malah asah. Oke kan dah di ini dulu diarahkan dulu yang lain. Saya ibadah sejenak. Iya.